Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, yaitu kitab yang dapat menjadikan pengingat bagi kita yang hidup di zaman modern seperti ini. Dengan mengaji kitab ini, kita akan diingatkan oleh makalah-makalah para ulama sufi, para ulama salafus soleh, supaya bisa memperbaiki kualitas diri kita dan juga sekaligus sebagai pengingat kita. Maka tanpa dengan mengaji kitab tasawuf seperti ini, hati mudah gelap gulita, hati mudah terpuruk, hati mudah galau karena tidak ada filter di dalamnya. Orang yang galau, orang yang tertutup hatinya akan menganggap seolah-olah kehidupan dunia ini sebagai segala-galanya. Padahal bagi orang yang mendapatkan nur hidayah di dalam hatinya, kehidupan dunia hanya sebagai transit. Karena kita di dunia itu transit, maka semaksimal mungkin kita akan terus memperbaiki diri kita. Makalah yang akan kita baca yaitu lanjutan dari yang sebelumnya, terkait dengan masalah pentingnya menjaga makanan yang halal dan menjauhi yang haram, dan juga pentingnya menjauhi segala maksiat yang zahir maupun yang batin. Jadi ciri-ciri hati yang mulai redup nurnya, cahayanya, itu apabila sudah mulai berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu pertanda hatinya sedang sakit. Nah, ketika sudah berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka selanjutnya akan menjadi habit, kebiasaan terus menerus. Maka dengan menghadiri majelis-majelis pengajian, ini bisa
mengingatkan kita, oh iya kemarin salah, saya harus memperbaiki diri. Kemarin saya salah, ya. Kok gampangin persoalan agama, persoalan perintah Allah gitu. Akhirnya menjadi koreksi diri untuk memperbaiki diri. Wa kana radhiyallahu an, ini wa kana failnya kepada Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Al-Basri ini sufi yang sangat masyhur. Yaqulu berkata, siapa Hasan Al-Basri? Wara'ul ulama'i, wara'nya seorang ulama, ya, orang ulama itu siapa, ya? Yaitu orang yang memiliki ilmu. Jamaknya alim, ulama, ya. Ya, kalau disebut ulama, ya, ilmunya sudah komplit, ya, interdisipliner. Ya, komplit mulai dari nahwu shorob, ya, fikih, usul fikih, tafsir, ilmu hadis, ya, bahkan sampai tasawuf, ya, semua sudah dikuasai. Itu baru layak disebut ulama. Terus bagaimana kalau ada fenomena ulama yang tidak memiliki basic keilmuan? Ya jangan pakai ulama, ya pakai istilah lain gitu, ya, intelektual atau apa. Tapi kalau ulama ini istilah yang khusus sebagai jamak daripada alim. Jadi waroknya seorang ulama innama yakunu, ya sesungguhnya ada apa warok ulama itu fitaro kitana wulis sahawat, yaitu ketika mampu meninggalkan memperoleh hal-hal yang mengikuti syahwat. Ini waroknya seorang ulama. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari mengikuti syahwat, ya, mengikuti hawa nafsu. Ya, pengennya santai-santai, ya. Ngapain repot-repot ngaji gitu kan? Buat apa ngaji? Manfaatnya apa ngaji? Ini orang-orang yang berpikir pragmatis akan muncul pertanyaan seperti itu. Buat apa ngaji? Untuk apa ngaji? Itu. Begitu juga kalau seorang yang mendapatkan amanah ilmu, ya, kemudian tergoda, ya, oleh syahwatnya, itu akan mudah meninggalkan tugas-tugas, ya, sebagai seorang yang memiliki amanah ilmu. Maka lebih ngikuti syahwatnya gitu. Ya, orang bisa duduk ngajar istiqomah itu berat, perlu perjuangan, godaannya pun berat. Maka ciri-ciri kalau dia itu sudah mulai konsisten istiqomah, ya, dan di sini sudah mulai menunjukkan sifat warok. Warok itu dia bisa mengutamakan ngaji daripada kegiatan yang lain. Yang dianggap secara prioritas itu ya lebih penting ngaji gitu. Kecuali yang sangat doruri sekali. Tapi kalau masih ditimbang-timbang, oh ini daripada begini lebih baik ngaji, oh daripada begini lebih baik ngaji. Nah, ini berarti sudah memiliki sikap yang kuat dan tidak ragu sedikit pun. Ini tanda-tanda waroknya seorang ulama. Jadi istiqomah ngaji, ya, dengan tidak mengikuti syahwat. Syahwat itu ya keinginan-keinginan yang membuat dia nyaman gitu. Ya contoh misalkan ya hanya sekedar
ya ngikutin acara yang sebenarnya itu tidak penting-penting banget ya, nah, itu akan dipilah secara serius. Oh ya, ini lebih penting saya harus ngaji daripada harus ngikutin acara ini. Jadi sudah ada kesungguhan, dan dia tidak segan-segan ya untuk menyampaikan. Misalkan ada tawaran gitu, dia punya sikap gitu. Padahal tawarannya ini secara duniawi lebih menguntungkan gitu. Nah, dia akan bersikap tidak. Ya, saya sudah punya jadwal ngaji. Nah, ciri-ciri inilah ya menurut Hasan Al-Basri sebagai waroknya orang alim itu di sini. Jadi tidak sampai meninggalkan ngaji hanya persoalan-persoalan sepele. Ini penting sekali. Jadi kenapa demikian? Ya karena syahwat ini ya yang orientasinya duniawi, yang enak-enak gitu. Nah, misalkan jangan ngaji deh sekali. Ini kan ada acara bisnis misalkan. Tidak gitu. Saya akan ngaji dulu. Dan ketika diajak acara-acara yang lain, dia tetap bersikap tidak. Saya tetap ngajar gitu. Amal ma'asi al-dhuhiroh ya. Adapun maksiat yang zahir, fatarahum yatrokunaha gitu. Adapun seorang alim ya, waroknya seorang alim itu sudah meninggalkan segala maksiat yang zahir ya. Fatarahum yatrokunaha, kamu melihat mereka meninggalkan maksiat zahir. Nah ini khaufan an tadhhaba admatu min qulubin nas. Ini yang perlu diperhatikan. Ini ciri-ciri ini yang agak susah gitu, agak berat. Jadi terkait maksiat zahir bagi orang yang levelnya sudah ulama ya, ulama yang lahir batin ya, bukan sebatas ulama-ulamaan gitu ya. Itu sikapnya tadi yang pertama konsisten ya, memilih jalan ya di jalan Allah ya, dibandingkan dengan syahwat itu, dibandingkan dengan yang nyenengin nafsunya, ngenakin nafsunya itu, atau yang sifatnya duniawi. Dia konsisten ya dengan pilihan itu. Yang kedua terkait dengan maksiat zahir, itu harus didasari dengan kejujuran batin. Jangan sampai dia meninggalkan maksiat zahir hanya sekedar dia takut, khawatir nanti ya dilihat oleh orang ya, sehingga orang tidak respect gitu. Jadi ini masih dikritik gitu. Jadi kalau ada ulama ya, terus ketika terkait dengan maksiat zahir itu, kemudian dia meninggalkan maksiat tersebut, tapi niatnya bukan karena Allah ya, tapi karena takut nanti dilihat follower, dilihat umat gimana gitu. Jadi niat meninggalkan maksiat zahir bukan karena Allah, bukan takut karena Allah, tapi takut tidak dihargai, dihormati oleh pengikutnya. Itu ini juga hal yang sangat lembut sekali. Itu. Jadi kan ini menarik
ya bagi orang yang secara umum ya ini dianggap bagus lah gitu. Tapi bagi para salik ya, niat yang masih karena makhluk ya. Jadi dia ada kesempatan maksiat zahir tapi sengaja meninggalkan, terus semangatnya, motivasinya hanya tidak enak sama murid-murid, tidak enak sama pengikut, tidak enak sama umat. Jadi masih karena makhluk. Nah, ini berarti belum ya lurus secara prinsip menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu. Nah, yang ideal bagaimana? Yang ideal ya Allah dulu yang diutamakan. Meninggalkan maksiat ya karena inni akhafu in asyaitu rabbi. Aku takut siksanya Allah gitu. Jadi inni akhafu in asyaitu rabbi ini jawaban yang ada di dalam Al-Qur'an. Bukan karena makhluk gitu. Nah, kalau ada orang yang orientasinya seperti itu ya berarti dia belum tulus, ya, belum murni seutuhnya. Itu. Wa kana yaqulu, dan ada siapa Hasan Al-Basri yaqulu berkata, balagoni annahu ya'ti fi akhir zaman rijalun yu'allimunal ilma li ghairillah. Ini kalimat-kalimat para masyayikh ini cukup menggugah ya, istilahnya menggugah kesadaran kita terutama di zaman sekarang ini. Itu. Jadi pada zaman beliau Hasan Basri ini ya masanya pada masa Rabi'ah Al-Adawiyah ya, kurang lebih sekitar abad 89 gitu. Sekitar itu telah ada yaitu peristiwa ya pada zaman itu ya'ti fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman ya, akhir zaman mungkin boleh sekarang atau yang akan datang. Rijalun itu para tokoh, para ulama, para tokoh lah itu. Para laki-laki. Tapi maknanya di sini adalah para tokoh. Ya ta'alamunal ilma, mereka mengajarkan ilmu li ghairillah, bukan karena Allah. Itu. Nah, ini juga sebagai kritik. Sudah ngajar itu bagus, tapi niatnya masih terpleset. Niatnya bukan karena Allah. Berarti apa? Bisa jadi niatnya karena dunia. Dia ya ta'alamun nas, dia mengajar manusia. Tapi motivasinya apa? Duniawi. Duit misalkan. Kalau nggak ada duit nggak berangkat. Nah, ini jelas. Berarti dia li ghairillah. Ya. Terus contoh lain. Dia ngajar. Tapi yang ngaji tidak bludak gitu ya. Istilahnya satu lapangan tidak penuh gitu. Melihat kondisi tempat pengajian akbar ya, ternyata jamaahnya tidak melimpah ruah. Nah, kemudian semangatnya turun. Itu kenapa? Ya karena nggak ada orang. Nah, ini juga termasuk tanda-tanda yang niatnya masih lighirillah. Bagi orang yang niatnya sudah lillah, ya, itu konsisten. Ada orang, nggak ada orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, ya. Karena memang tugasnya mengajar,
ya sudah, dia akan istiqomah. Itu. Dan tujuannya ya semata-mata lillah, bukan karena itu. Nah, maka ini menjadi tantangan ya dakwah di dunia modern. Contoh termasuk lighoirillah, semangat ngaji, ngajar gitu. Nah, ternyata hanya dijadikan sebagai konten yang tujuannya untuk komersial gitu. Jadi dia semangat ngaji, tapi di balik itu ada lintasan dijadikan sebagai konten yang ada nilai komersial gitu. Jadi UUD, ujung-ujungnya duit. Ini juga termasuk lighoirillah. Itu maka berat ya. Berjalan di jalan Allah itu berat. Maka ketika ada tarikan-tarikan untuk komersialisasi, dilawan. Tidak ya, ngaji harus lillah, Allah Maha Kaya. Kalau keyakinan kita sudah kokoh Allah Maha Kaya, Allah punya banyak cara melimpahkan rezeki bagi orang-orang yang istiqomah di jalannya. Allah Maha Kaya. Tapi kalau kita sudah salah niat lighoirillah, niat ngaji ya karena sekedar untuk rame-rame ya, bukan mengajarkan ilmu lagi, tapi hanya untuk guyonan, ngajar ngaji hanya sekedar untuk ngejar sesuatu yang sifatnya duniawi. Ngejar ngaji tujuannya ternyata ujung-ujungnya komersialisasi. Nah, ini ya sebuah tantangan dakwah di zaman modern. Maka kalau kita tidak ngaji kitab yang model-model begini, kita akan mudah keseret. Akan mudah keseret untuk melakukan komersialisasi. Sebab kalau niat ngajinya itu bukan lillah, ya, bukan ikhlas, kemudian ada niat komersialisasi, itu sudah lighoirillah, sudah bukan di jalan Allah. Ini resikonya seperti itu. Maka harus bisa menjaga kemurnian niat ngaji dan konsisten dan istiqomah. Jadi konsisten dan istiqomah. Kailayadi supaya tidak sia-sia, ya supaya tidak sia-sia umurmu, umur seorang alim yang ngajar itu tidak kebuang sia-sia. Karena kalau tujuannya ngajar masih karena duniawi, ini sama saja umurnya tidak barokah. Karena apa? Kecenderungannya masih dunia, bukan karena Allah. Tapi kalau tujuannya sudah lillah, ya itu semua yang kita lakukan ada nilai ibadah, ada kualitas ibadah. Itu. Maka disinilah perbedaannya. Waktu kita menjadi waktu yang produktif, waktu yang barokah, karena ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ngajinya tidak lillah karena duniawi, karena ngejar popularitas, karena ngejar konten, karena ngejar komersial, ini sudah bukan lillah lagi. Dan itu hanya kesia-siaan karena ya tidak akan mampu bisa mencahayai baik untuk dirinya maupun orang yang lain. Itu. Sebab kita harus sadar summa yakunu alaihim tab'asu yaumal qiyamah. Sebab harus disadari ya mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Bagaimana mungkin ketika dibangkitkan ada seorang ulama besar, tapi pada waktu ngajar di dunia orientasinya hanya dunia, pamer, riya, kemudian ujung-ujungnya duit itu.
Ketika dibangkitkan minus, nggak ada kualitas amalnya. Sebab tujuannya ternyata hanya sekedar untuk duniawi, bukan untuk lillah. Nah, maka yang terjadi pada saat dibangkitkan itu yang ada adalah penyesalan. Lebih baik kita, ya istilahnya berpait-pait dulu, menjaga idealisme, menjaga komitmen, sekalipun dalam kondisi ya pas-pasan, kondisi yang tidak enak gitu ya. Karena tapi dinilai Allah, tapi di hadapan Allah ini istimewa. Dinilai oleh Allah ini perjuangan, ini jihad, dan ini menjadi investasi akhirat. Itu. Ini bedanya orang yang niatnya lillah dengan orang yang niatnya komersial. Yang komersial nggak bakalan tahan lama, ya pasti jatuh dan runtuh. Dan nanti ketika dibangkitkan oleh Allah ternyata minus, tidak punya amal ibadah. Loh, saya dulu rajin ngaji tiap seminggu sekali. Tapi niatmu karena Allah atau karena makhluk atau karena sesuatu gitu. Nah, ini penting sekali ya, sebagai santri atau sebagai salik ya harus punya komitmen ya di dalam diri kita. Ngaji ya harus lillah. Ini sudah harga mati bagi santri. Ngaji ya lillah. Soal di luar itu nanti ada hal-hal lain, itu bukan tujuan dan itu bukan menjadi target. Pokoknya tujuannya yang ngaji. Soal nanti ada lain-lain ya itu bukan tujuan. Itu. Yang salah itu menjadikan hal-hal yang sepele menjadi tujuan, sehingga niat dakwahnya karena Allah hilang. Itu. Lihat itunya kecil, nggak semangat. Lihat itunya, ini sudah tanda-tanda bahwa niat ngajinya bukan lillah. Jadi ini menarik, makalah-makalah para salafus sholih ini cukup menggugah ya hati kita, menggugah kesadaran kita supaya kita tetap lurus ya, yaitu sebagaimana jalannya ulama salaf yang soleh ya. Qultu, aku berkata, wa yu'ayyidu hadisun, dan telah memperkuatnya hadis innallaha sesungguhnya Allah yu'ayyidu mengokohkan siapa Allah hadatin agama ini birrajuli dengan laki-laki al-fajir yang sesat, al-fajir yang sesat ya. Ini hadis muttafaqun alaih akhrajal Bukhari fi sahihihi. Itu. Ini jadi diperkuat ya dengan hadis bahwa Allah akan memperkuat agama itu dengan laki-laki yang fajir. Ini artinya kita jangan termasuk yang ini gitu. Ya, jangan termasuk yang ini. Kita jadilah tadi sedikit tapi berkualitas, sedikit tapi manfaat buat akhirat. Ya, jangan sampai masuk birrojuli al-fajir. Rojul al-fajir itu ya artinya ya laki-laki yang sudah rusak niatnya, rusak akidahnya, rusak semangatnya gitu. Rojul al-fajir kalau bahasa sekarang itu ya komersialisasi agama gitu. Jadi seolah-olah dia berjuang demi agama gitu. Tapi sesungguhnya bukan dia berjuang untuk agama, untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan dirinya, tapi mengatasnamakan agama. Itu. Ini termasuk ar-rajulu al-fajir. Jadi ciri-cirinya ya bisa dilihat. Ya seolah-olah dia berjuang untuk agama, tapi sesungguhnya dia berjuang ya untuk kelompoknya atau dirinya.
atau yang bahasa sekarang itu komersialisasi agama atau politisasi agama. Politisasi agama ini seolah-olah ya, dia itu pejuang. Dalam kampanyenya dia menjanjikan soal ya dukungan terhadap dakwah Islam, akan begini. Padahal setelah jadi ya sudah lupa semua itu. Jadi birrojuli al-fajir ya, ini maknanya luas itu. Nah, mudah-mudahan kita ya jangan sampai masuk kelompok ini. Ya, ciri-cirinya gampang tadi. Ya, dia nampak seolah-olah berjuang untuk agama, tapi sesungguhnya tidak. Itu tadi orang-orang yang melakukan komersialisasi agama dan juga melakukan politisasi agama. Seolah-olah dia berjuang ya untuk demi agama, ya ternyata ya ujung-ujungnya tidak itu. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya hadis ini sebagai kritik ya, sebagai kritik orang-orang yang sok ya bela Islam tapi ujung-ujungnya seperti itu. Ini sudah di kapling, ini toh yang disebut Nabi itu birrojuli al-fajir itu. Jadi ini sebagai koreksi dan kritik. Ya, jangan sampai kita kemudian tidak melakukan dakwah, nanti takut. Ya. Selama niat kita tulus lillah, selama niat kita itu lurus lillah, ya jalan terus. Gitu. Tapi kalau kita merasa niatnya itu terselip niatan-niatan ya, yang tidak lillah, tidak karena Allah, ya segera untuk kembali pada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Wa kana Bakar bin Abdillah al-Muzni radhiyallahu anhu yaqul, ya, ini berikutnya yang dikutip ucapan Bakar bin Abdillah al-Muzni radhiyallahu anhu yaqulu berkata, min alamatil mu'ra'i, ya termasuk tanda-tanda orang yang riya bi ilmihi, dengan ilmunya, ya. Jadi ciri-ciri orang yang riya dengan ilmunya, ayyuraggiban nas fil ilmi, yaitu hendak dicintai ya, siapa annasu manusia fil ilmi, di dalam ilmu itu. Jadi termasuk ciri-ciri orang yang riya dengan ilmunya, yaitu supaya dia ya dicintai oleh manusia ya fil ilmi, di dalam ilmu itu. Ini kan sangat lembut sekali itu. Jadi dicintai oleh manusia sebab ilmu, ya bukan dicintai oleh manusia ya karena ini menjadi tujuan. Jadi tujuannya dia hanya ingin mencari perhatian, ya ngikuti irama publik. Nah, ini jadi ngikuti irama publik. Ya, dia hanya sekedar ngikuti pangsa pasar supaya orang wow itu kagum gitu. Jadi kalau kita niatnya tulus ngaji, ya sudah kita baca apa adanya, uraikan, penjelaskan, ya kan. Terserah orang mau paham ya alhamdulillah, ya kemudian yang belum paham ya mudah-mudahan kita doakan diberikan paham, yang sudah paham kita doakan mudah-mudahan bisa mengamalkan itu. Jadi tidak menjadikan ngajinya supaya dibilang wow gitu, artinya orang terpesona, kaget gitu. Nah, jangan sampai itu dijadikan tujuan. Kalau tujuannya hanya itu
ini masih muroi, masih riya. Jadi ini kan tipis sekali. Jadi orang yang masuk muroi apabila dia ngajar sebuah ilmu, ya pengen ya dicintai oleh manusia, ya sebab ilmunya. Artinya manusia itu terpesona dengan ilmunya. Lintasan seorang yang berilmu yang tujuannya seperti ini, nah ini masih riya gitu. Ini masih riya, kan semakin tipis, semakin susah. Ya memang susah untuk membersihkan tingkatan riya, ini susah. Itu. Tapi kalau orang yang sudah memiliki kelembutan hati, sensitivitas, ya itu ya akan terasa ini lillah atau tidak. Itu akan terlihat sekali. Itu. Jadi ini ujian berat ini, ujian dakwah di zaman sekarang ini ya, terutama yang dakwahnya via medsos itu ya. Kalau followernya banyak gitu, itu dia seolah ada kebanggaan gitu. Padahal ini ujian, ini bisa membuat terpleset. Kalau itu menjadi tujuan, gitu. Niat yang lurus ya kita ngaji-ngaji. Niatnya dakwah ya dakwah. Mau ditonton mau kagak ya bukan urusan kita. Mau di like atau subscribe itu bukan urusan kita, bukan tujuan kita. Gitu. Nah ini jangan sampai kita ikut arus ya, ikut-ikutan. Oh ternyata ini jebakan-jebakan di era modern ya untuk bisa memalingkan dari ya, dakwah yang lillah itu. Karena kita harus punya prinsip ya, punya pegangan yang kuat supaya tidak larut dengan arus itu. Ini prinsip-prinsip semacam ini penting ya untuk mengokohkan ya niat kita ya ketika posisi kita sebagai seorang ya ustadz, kiai, ajengan atau orang yang mengajarkan ilmu. Wa yadhkuru lahum ma fihi minal fadilah. Dan dia akan menyebut lahum kepada mereka ma fihi minal fadilah, yaitu sesuatu yang di dalamnya ada fadilah, ada keutamaan. Summa idza sawarohu ahadun anil qiraah ala ahadin min akronihi ya. Jadi dia akan disebut ya istilahnya, oh si A itu hebat, si A itu ini jangan sampai ada lintasan seperti itu. Kalau memang orang lain menilai ya silahkan, tapi jangan sebagai alimnya itu jangan ada lintasan itu. Itu jangan sampai fadilah keutamaan itu menjadi tujuan. Ya, kemudian ketika bermusyawarah ya seseorang anil qiraah ya tentang bacaan ala hadin min akronihi la yarghabuhu fihi kullu dzalika targhib ya, dia tidak menyukainya ya semua yang terkait dengan daya tarik tadi. La yarghabuhu fi kullu dzalikan at-targhib itu. Selanjutnya wakan Abdullah bin Mubarak ya radhiyallahu taala. Yaqulu berkata siapa Abdullah bin Mubarak. Qad ghalaba alal qura ya, qad ghalaba sungguh telah mendominasi alal qura yaitu atas orang-orang yang ahli di dalam qiraah. Qura ya, jamaknya qori ya, orang-orang yang
ahli membaca. Berarti ya qurra itu yang membaca Al-Qur'an. Fi hadzal zaman, pada zaman ini. Pada zaman ini, berarti zaman ya ini kan sekitar abad 9 ya. Apa? Ini qad golabah, qad masuk pada fi'il mudhari'. Amanti, qad golabah. Ini sungguh ya. Bukan qad masuk ke mudhari'. Jadi qad golabah, sungguh telah mendominasi alal qurra, atas orang yang ahli membaca Al-Qur'an fi hadzal zaman. Apa? Aklul harami, memakan barang yang haram. Itu. Wasahawati, dan mengikuti syahwat. Ini kalau kita baca teks ini itu kan ya istilahnya ngeri ya, ngeri. Waduh, pada zaman beliau ini qad golaba. Qad golaba itu berarti benar-benar telah terjadi, telah mendominasi, telah menjadi budaya ya, bahwa masyarakat di saat itu ya, orang-orang yang disebut dengan ahlu qurra, orang yang memiliki keahlian membaca Al-Qur'an ya, pada zaman itu sudah aklul haram wassahawat, dan lebih mengikuti syahwatnya. Hatta ghoroku fis sahwatin, sehingga mereka tenggelam di dalam syahwat, fis sahwati butunihim. Sehingga mereka tenggelam fis sahwati butunihim, ya, mengikuti syahwat perutnya, wa furujihim, dan farjinya. Jadi ini menurut saya kritik ya, kritik ini pada zaman beliau Syekh Abdullah Al-Mubarak sudah terjadi. Bagaimana dengan zaman sekarang? Ya kita melihat ke dalam diri saja ya. Nah, itu artinya ya memang ada orang-orang yang memiliki ya keilmuan ya di dalam hal Al-Qur'an ya, dan yang lainnya tentu ya ini meliputi orang-orang yang memiliki latar belakang keilmuan lainnya ya. Itu jangan sampai aklul haram wassahwat itu. Jangan sampai berani makan barang yang statusnya tidak jelas, apalagi sudah jelas statusnya itu haram. Wassahwat, dan mengikuti syahwat. Ya, jika tidak mau hati-hati, maka dia akan ditenggelamkan. Ya, ditenggelamkan, yaitu masuk dalam lautan syahwat ya. Lautannya di mana? Ya, fi butunihim, di perutnya. Wa furujihim, dan farjinya. Maksudnya apa? Akhirnya orientasinya orang yang pragmatis tadi, jadi orang-orang yang berilmu, memiliki keilmuan di dalam bidang Al-Qur'an tadi yang disebut qurra, ternyata ya orientasinya pragmatis, ujung-ujungnya ya duit, bahkan sampai berani makan yang haram dan mengikuti syahwat. Kemudian setelah dia mengikuti syahwat dan ujung-ujungnya apa ya, hanya untuk memuaskan hawa nafsunya gitu. Memuaskan hawa nafsunya ya, setelah turun di perut ya turun berikutnya di bawah perut. Ini fi syahwati butunihim wa furujihim. Jadi ini godaan orang yang punya ilmu itu cukup berat, terutama melawan hawa nafsu gitu. Maka kalau ada orang ahli Al-Qur'an ya, sempurnakanlah dengan ngaji tasawuf, supaya ada warning, ada ya yang mengingatkan. Begitu juga ketika kita menguasai disiplin ilmu lainnya ya juga sama. Ya, ilmu tasawuf ini penting ya untuk membuat kita
memahami peta-peta hawa nafsu. Oh, ini tarikan hawa nafsu akan seperti ini. Nah, kalau kita tidak memahami peta tentang hawa nafsu di dalam diri kita, ya kita tenggelam dalam lautan hawa nafsu, ya itu masih tidak terasa. Ini yang paling berbahaya. Maka disinilah pentingnya ngaji ilmu tasawuf itu. Wattakhadhu ilmahum sabqatan yastaduna bihad dunya. Nah, ini kritik yang sangat-sangat mendalam sekali. Kenapa mereka sampai disebut aklul haram? Padahal ya jelas mereka menerima sesuatu yang istilahnya itu sebagai haknya. Karena apa? Dia menjadikan ilmunya, yaitu ilmu sebagai ahlul Quran tadi, itu hanya sebagai pancingan istilahnya, sebagai sarana yastaduna untuk berburu biha dengan biha dengan sabkah ya ad-dunya itu. Jadi dengan ilmu ini supaya ini gitu. Yastaduna ternyata ujung-ujungnya dia mengejar dunia. Itu bukan lillah, bukan karena Allah. Wa kana Fudil bin Iyad radhiyallahu anhu yaqul, ya. Jadi ini ya bagus banget ya sebagai pengingat. Yastaduna pihak dunia, ya ini bisa menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita yang menjadikan ilmu kita itu untuk mengejar, untuk berburu ya dunia gitu. Jadi amalkanlah, sebarkanlah ilmu dengan cara ikhlas dimanapun dan kapanpun. Kita tidak melihat ya siapa kita gitu. Jadi tantangan berat ya, tantangan berat bagi orang yang istilahnya memiliki titel ya, memiliki berbagai macam prestasi ya. Kemudian ujiannya itu akan menjadi berat. Sebab ketika misalkan dia diuji, ya, dia orang berilmu gitu, istilahnya ya titelnya bisa profesor, doktor. Tapi ketika di lingkungannya itu banyak yang tidak paham Al-Quran, ya, kemudian maukah dia untuk ngajari mereka alif bata itu. Alif bata ya dengan titel ya seorang akademisi ya, boleh doktor, boleh profesor, kemudian ngajarin anak-anak alif bata, anak-anak kampung alif bata, dan ngajarnya nggak ada duitnya gitu. Nah, ini akan teruji di situ. Kalau dia istiqomah, nah ini tandanya ya niatnya lillah gitu. Sebab kalau masa saya dokter disuruh ngajar Iqra gitu, terus itunya berapa? Nah, kalau sudah hitung-hitungan begini, nah ini tadi yang saya sebut ya menjadi beban berat ujiannya. Karena itu bagi orang yang paham ilmu tasawuf, dia akan buang semua itu, semua gelar, semua identitas, supaya bisa netral, bisa zero, ya. Tidak ada lagi yang membuat dia menjadi berat ya untuk mengajarkan ilmu gitu. Sebab kalau masih siapa saya ya ini agak berat untuk bisa menyampaikan ilmu secara ikhlas itu.
Wa kana Fudil bin Iyad yaqulu laula naqasat taqwala al ahli Quran wal hadis lakanu khairan nas. Laula naqasa seandainya tidak kurang dakhala masuk ala ahli Quran wal hadis lakanu khairan nas. Niscaya mereka menjadi pilihan manusia. Walakinnahum akan tetapi mereka ittakhadu mereka menjadikan ilmunya khirfatan sebagai pekerjaan wa ma'asan dan tempat sumber penghidupan itu. Jadi yang paling baik ini kita punya profesi sumber rezeki yang lain. Kalau soal ngajar ilmu ya sudah ngajar semata-mata Allah, kemudian kita punya sumber rezeki dari sisi lain. Ini yang paling aman itu. Sebab kalau itu menjadi khirfah, menjadi ma'asan, ini yang agak berat. Wa dzalika hanu fi malakutis samawati wal ard, yaitu. Nah, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.